Oke, halo semuanya. Sekarang kita bahas praktikum 3, Brief Production. Pastikan kalian buka dulu modulnya di halaman 21, terus juga buka Power BI, sampai nanti tampilannya kayak gini. Terus juga download file Excel yang judulnya adalah 1 sales strip praktikum 3 yang ada di Teams. Kalau udah di-download, kita mulai praktikumnya. Jadi di praktikum ini, ceritanya adalah si Brief Production ini mau bikin laporan penjualannya pakai Microsoft Power BI. Terus kita ini adalah desainernya yang bikin laporan terkait penjualan ini dari data sales. Data sales ini adalah Excel yang kita punya. Terus juga di sini ada beberapa informasi yang kita butuhkan dalam bikin laporan tersebut. Yang pertama sheet yang kita gunakan adalah sheet sales, market, dan juga date of sales gitu. Jadi kita import dulu datanya dari Excel. Bisa klik yang ada di sini atau kalian bisa klik yang ada di atas ya. Yang kalau digedein nanti dia bentuknya kayak gini. Tulisannya adalah Excel Workbook. Oke. Nah, terus kalian pencet nih 1 sales strip praktikum 3. Terus pencet yang open. Oke, kita tunggu dia loading sampai muncul navigator kayak gini. Terus kita lihat yang kita pakai adalah sales, market, dan date of sales. Jadi yang kita pakai adalah 3 di bawah ini. Sales, market, date of sales. Yang 2 ini dibiarin aja. Habis itu, desainer merasa perlu melakukan proses transform. Jadi kita harus transform datanya dulu. Kita pencet transform data, nanti muncul Power Query Editor. Oke. Jadi sheet yang mau kita betulin adalah sheet sales. Jadi kita masuk ke sales, pencet yang sales di sini. Terus kita mau bikin kolom baru, namanya localization, yaitu pencampuran antara kolom segmentation dan kolom country. Jadi gabungan antara segmentation dan juga country. Terus juga separatornya adalah koma. Terus kita nggak hilangin kolom segmentation dan juga country. Terus juga kolom baru si localization ini diletakkan di sebelah kanan kolom produk. Oke, kita bikin dulu. Karena kita mau menggabungkan dua kolom ya, segmentation sama country. Jadi caranya adalah kita pencet segmentation, pencet yang atas ini. Terus kita tekan CTRL yang ada di keyboard, ditekan, jangan dilepas. Terus kita klik country. Nah, kalau udah kita lepas CTRL-nya. Nah, kalau sudah, kita pencet add column yang di atas. Terus pencet yang merge column. Karena kita mau gabungin segmentation dan country, jadi harus pakai merge column. Terus kita pencet, nanti dia muncul kayak gini. Terus ini separatornya adalah koma. Jadi kita pencet dulu separator yang ini. Nah, ini kebetulan ada nih komanya, jadi kita langsung pakai aja. Terus nama kolom barunya adalah localization. Oke, kalau sudah kita pencet OK. Nah, nanti dia akan muncul kolom baru localization. Ada komanya di tengah-tengah. Terus kita tarik sampai dia ada di sebelah kanannya kolom produk. Oke, kita tarik terus. Nah, ini kan produk nih. Sebelah kanan artinya di sebelah sini, jadi yang bold di sebelah sini ya, nih. Bukan sebelah sini, tapi sebelah sini. Habis kita tarik sampai ke sini, kita lepas. Nanti dia akan pindah ke sebelah kanannya produk. Terus juga di sini diminta kalau kolom percentage of profit harus bentuknya persentase. Kita cari kolom percentage of profit. Nah, dia ada di kolom yang paling ujung. Cara ubahnya, ini sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama adalah kalian blok ini percentage of profit. Terus pencet yang transform. Habis itu pencet yang ini. Data type-nya kan di sini decimal number. Kita bisa pencet ini terus ganti jadi percentage. Nah, cara yang kedua, ini lebih simpel. Kalian tinggal pencet aja nih yang di depan. Pencet
terus pencet yang percentage. Tuh, hasilnya akan sama aja. Oke, sheet sales sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sheet date of sales. Jadi kita pencet yang date of sales. Terus kita mau bikin 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date. Ya. Kita cari dulu kolom date. Nah, ini di paling ujung, ini date. Jadi kita pencet date-nya. Yang mau kita lakukan adalah kita mau bikin kolom baru ya. Jadi kita pencet yang add column. Add column, habis itu pencet yang date. Terus yang pertama itu kita diminta nama bulan. Jadi karena ada kata kuncinya bulan, jadi kita pencet yang month. Terus karena ini dimintanya nama bulan, jadi kita pencet name of month. Nah, nanti muncul nih one name, oke. Terus yang kedua masih di data date. Jadi kita pencet date-nya, terus ke ini add column in date ya. Terus kita lihat nih kolom yang menunjukkan informasi minggu keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Jadi kalau kayak gini, kata kuncinya adalah minggu atau week. Jadi kita pencet yang week. Terus artinya ini pencet yang week of year. Karena dia belakangnya ada 1 tahun gitu. Tapi kalau nanti misalnya di sini tersebut dalam 1 bulan, itu pencetnya bukan yang year, tapi yang month gitu. Oke, kita pencet yang week of year ya, yang atas kita pencet. Nah, ini udah benar, week of year. Habis itu kita pencet lagi kolom date-nya. Terus pencet lagi date yang atas. Terus kita lihat nih, di sini kita diminta bikin kolom baru yang menunjukkan informasi hari atau day keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Jadi kata kuncinya adalah hari, terus ini di belakangnya adalah tahun gitu. Jadi di date, pencet yang day, terus artinya ini adalah day of year. Nah, nanti udah muncul kayak gini, artinya udah benar. Terus karena sudah nggak ada yang mau kita transform lagi, artinya kita bisa ke tab home. Terus kita pencet yang close and apply. Oke, kita tunggu dia loading. Nah, Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau manage relationship. Ya, caranya adalah kita masuk ke model view. Model view yang mana? Yang ini. Nih, model view. Terus kita mau gabungin sheet salesnya di sebelah sini. Aku tarik dulu. Nah, ini ya. Nah, yang kita mau gabungin di sheet sales yang ini. Jadi kita lihat atas ini sales, artinya sales yang ini. Yang mau kita gabungin adalah produk. Oke, produk di sheetnya sales, produk yang ini kita mau gabungin sama sheet date of sales. Jadi kita lihat yang atasnya yang hitam, yang di bold, ini adalah date of sales. Ini produknya kan, jadi kita mau gabungin ini ke sini. Oke, kita lihat di sini keduanya memiliki hubungan many to many. Hubungan itu lihatnya yang di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti di soal mintanya one to many, kalian juga gantinya di sini. Karena ini dimintanya many to many, jadi kita nggak usah ganti lagi. Langsung di save aja. Habis itu, selanjutnya kita mau gabungin unit sold yang di sales dengan yang ada di market. Ya, jadi unit sold ini sama market ini. Oke, ini nggak ada yang mau kita ubah, langsung kita save. Oke, kalau udah begini, kita bisa balik lagi ke report view yang atas. Klik. Nah, di sini dibilang kalau laporannya itu terdiri dari 2 page 1 dan page 2, di mana size-nya adalah 16:9. Ini artinya kita tambahin ya. Nih, jadi page 1, page 2, kita pastikan lagi page size-nya adalah 16:9. Caranya gimana? Caranya kita pencet yang ini.
terus pencet yang canvas setting. Nah, ini udah benar 16:9, tapi kalau nanti dimintanya bukan 16:9, kalian ubahnya juga ada di sini. Ada 4:3, ada letter, gitu-gitu. Terus yang page 2, kita pastikan juga dia sudah 16:9. Oke, kita kerjain yang page 1. Page 1 diberi nama report 1. Jadi kita klik 2 kali di sini, jadi nanti akan muncul kedip-kedip di sini. Kita ganti jadi report 1. Nah, kalau sudah begini, diminta pada bagian tengah atas laporan, kita tulis nama perusahaan dengan font size 40. Jadi, cara tambahinnya pasti ini, text box. Kita insert text box. Nah, nanti muncul kayak gini. Kita bisa setting dulu. Font size-nya 40. Ini kan 10. Kita ganti jadi 40. Terus kita masukin deh nama perusahaannya. Play Production. Tuh. Terus karena dia rata tengah, artinya kita pencet yang ini, center. Oke, udah begini, kita bisa pindahin. Cara pindahinnya, ini kan ada titik 3 nih. Ini bisa digeser aja. Gitu. Terus kalau udah gitu, kita mulai bikin visualnya. Visual yang pertama adalah Q&A. Q&A yang mana? Q&A itu yang bentuknya kayak chat. Nih, kita pencet, nanti muncul Q&A. Kalau dia masih preparing Q&A, biarin aja, kita move ke visual yang lain. Nah, visual yang lain, ini adalah pie chart. Ya, pie chart yang mana? Yang ini. Oke, pie chart ini menginformasikan sales by product. Jadi kita cari nih di datanya. Oke, ini kita buka dulu ya semuanya, market, sales, gitu-gitu kita buka. Kita cari sales by product. Kita cari salesnya dulu. Salesnya ada di mana? Ada dua ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Tapi aku mau pakai yang ini. Jadi kita pencet aja salesnya. Yang kotaknya ini kita pencet sales. Sorry, taruh. Oke, pastikan ada kotak-kotak kayak gini ya. Pokoknya kita klik dulu visualnya. Kita pencet sales. Terus kita pencet produk. Nah, dia tuh sebenarnya kita tuh nggak perlu kayak tarik-tarik gitu loh. Kita bisa langsung pencet aja nih yang ada di sini kotak-kotaknya. Kita centangin. Nah, nanti dia akan langsung muncul kayak gini. Nah, paling nanti kalian kayak make sure aja udah bener belum ya salesnya tuh di value, legendnya isinya produk kayak gitu doang. Terus kita bikin tree map. Tree map itu yang mana? Yang ini. Kita pencet, nanti dia muncul seperti ini, tree map. Isinya adalah profit by country. Profit by country. Jadi kita cari profit. Ini profit ada di sini juga. Kita pencet aja sama country yang ini. Nah, kalau ada begini udah benar. Terus juga kita masukin slicer. Slicers itu yang ini. Kita pindahin saja ke sini. Slicersnya isinya adalah country. Jadi kita cari country, boleh pakai yang mana aja. Terus pencet card sekarang. Kita bikin card. Card itu yang ada 1, 2, 3-nya. Card ini akan menginformasikan localization. Jadi localization yang ini kita pencet. Nanti dia akan muncul kayak gini. Habis itu yang terakhir kita bikin donut chart. Donut chart itu yang dia benar-benar bentuknya kayak donat kayak gini. Kita klik, nanti dia masuk ke dalam sini yang menginformasikan gross sales by segmentation. Gross sales ada di sheets-nya sales juga. Jadi klik aja gross sales by segmentation. Nah, udah gini doang. Nah, terus kalau misalnya kalian mau make sure bener atau enggak ya kira-kira
simpelnya tuh kalian lihat nih, ini kata kuncinya kan sales by product nih untuk pie chart. Nah ini udah bener nih ya, sales by product. Terus kalau tree map, dia profit by country. Ini juga udah benar, profit by country. Terus slicersnya itu berdasarkan country juga udah bener kan, ini atasnya adalah country. Terus cardnya menginformasikan localization, ini udah benar, first localization. Terus donut chartnya menginformasikan gross sales by segmentation. Nih, udah benar. Itu. Terus kita ke page 2. Page 2 ini kita ubah namanya menjadi report 2. Oke. Nah, di sini bagian tengah atas laporan kita tuliskan nama perusahaan juga dengan font size 40 sama kayak tadi. Jadi kita pencet text box. Terus kita ubah dulu ke 40, sama sekalian kita bikin dia jadi center. Terus kalau udah kita masukin Brave Production. Kita pindahin ke tengah. Terus di bagian pojok kanan atas tuliskan page 2 dengan font size 20. Jadi kita masukin lagi text box. Kita ubah font size-nya jadi 20. Terus sekalian aja kita bikin jadi rata kanan. Isinya adalah page 2. Jadi page 2. Oke, kalau sudah kita pindahin lagi dia ke pojok kanan. Terus kita mulai bikin visualnya. Visualnya berisi line chart. Line chart itu yang ini. Ini kita masukin line chart. Menginformasikan sales by segmentation dan product. Jadi kita masukin langsung aja nih sales, segmentation, dan product. Nah, dia memang langsung otomatis. Tapi ini udah bener. Oke, udah begini kita masukin lagi slicers. Slicers yang ini. Terus isinya adalah segmentation. Jadi kita pencet segmentation. Ya, kalau sudah begini kita masukin card yang ada 1, 2, 3. Namanya card. Oke, cardnya isinya adalah month's name. Nah, yang ini. Terus kita bikin lagi cardnya yang isinya adalah unit sold. Unit sold, pencet aja yang mana aja, sama aja. Oke, kalau udah begini, praktikum 3 udah selesai. Teman-teman boleh disimpan dan boleh dikumpulkan di assignment teams. Oke, thank you.